Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya Soniveo. Pada video kali ini saya akan mencoba mengupload sebuah template seperti ini ya ke dalam kategori template upload pada upload panel PNG3. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa ketika teman-teman membuat sebuah template dalam format PSD atau menggunakan Photoshop ya. Nah, di sini teman-teman harus perlu memperhatikan di bagian source file size-nya teman-teman sekalian. Nah, di sini kalau teman-teman menggunakan format PSD atau Photoshop, teman-teman harus menggunakan dokumen dengan ukuran 2500 kali 2500 ya. Nah, misal pada template kali ini saya membuat ukurannya 2620 kali 3708. Lebih tidak masalah ya. Yang penting tidak boleh kurang dari ukuran ini teman-teman. Nah, di bagian ini yang 5000 pixel kali 5000 pixel itu, semisal teman-teman punya desain seperti ini ya. Misalkan di sini teman-teman punya beberapa koleksi brush seperti ini ya, atau mungkin gambar-gambar lain. Nah, di sini teman-teman harus menggunakan dokumen size dengan ukuran 5000 pixel kali 5000 pixel seperti ini ya. Nah, berbeda kalau misalnya template seperti ini. Nah, ini ukuran 2500 kali 2500 itu sudah cukup. Nah, berikut adalah tipsnya. Usahakan ketika teman-teman mendesain ya, teman-teman perlu mengatur atau mengorganisir layer teman-teman ya. Usahakan buat rapi seperti ini ya. Semisal untuk teks saya gunakan dalam satu folder seperti ini. Kemudian untuk elemennya saya buat dalam satu folder seperti ini. Lalu kemudian untuk bagian kontak saya buat dalam satu folder. Jadi tujuannya agar rapi saja ya teman-teman ya. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya desain kita itu layak diterima lah. Sebenarnya ini tidak harus ya, tapi saya sarankan alangkah baiknya kita mengorganisir layer kita agar tersusun rapi seperti ini. Tips berikutnya adalah ketika teman-teman mendesain sebuah template, saya sarankan teman-teman menggunakan font yang open source ya. Artinya kita bisa mengunduh dan menggunakan font tersebut untuk keperluan pribadi maupun keperluan komersial. Nah, di sini saya sarankan teman-teman gunakan font-font dari Google Font, atau teman-teman bisa gunakan font-font yang ada di website PNG3 ini ya. Teman-teman silakan lihat di free source gallery. Di sini teman-teman bebas menggunakan font-font ini ya. Baik, setelah itu jangan lupa membuat thumbnailnya ya. Nah, untuk thumbnailnya kita lihat di sini bahwa untuk kategori PNG, template dan text effect itu 1200 pixel kali 1200 pixel ya. Lebih tidak masalah, kalau kurang jangan ya. Oke, sekarang kita buat dokumen baru. Untuk ukurannya saya buat 2000 saja. 2000 pixel kali 2000 pixel seperti itu ya. Nah, sekarang saya masukkan desain ini ke sini ya. Caranya saya tinggal klik saja semua layernya. Kemudian saya merge layernya. Kemudian saya tinggal drag and drop seperti ini. Kemudian saya perkecilkan. Oke. Kalau sudah, saya tekan Ctrl A, line center, line middle. Oke, seperti itu ya. Sekarang berikutnya saya tambahkan solid color. Warnanya saya pakai warna yang sama pada desain saya, tapi saya gelapkan sedikit. Oke, seperti itu. Kemudian saya coba perkecilkan lagi ya. Nah, kalau sudah, langkah berikutnya saya akan menambahkan beberapa ornamen ya, agar thumbnailnya kelihatan bagus. Kalau seperti ini saja, ini menurut saya kurang bagus ya, kurang enak tampilannya. Yang pertama, pada layer solid color ini maskingnya saya hapus saja ya. Kemudian saya tambahkan filter noise add noise, convert to smart object. Oke, segitu. Nah, kemudian ini saya coba perkecilkan lagi ya. Oke. Kemudian saya tambahkan kontak shadow ya di desainnya. Shadownya, untuk kontak shadownya dikit aja ya. Oke, segitu. Sekarang saya tambahkan shadow di bagian sini ya. Oke, seperti ini. Shadownya seperti itu. Sekarang saya tambahkan shadow overlay ya. Misal saya punya shadow seperti ini,
tinggal saya tambahkan. Ini hanya untuk pemanis saja ya teman-teman ya. Oke, lalu saya perbesarkan seperti ini, kemudian saya turunkan opacity-nya. Nah gitu. Berikut saya akan tambahkan dust background ya. Dust background seperti ini tinggal saya tambahkan di sini. Taruh layernya ke sini, lalu saya turunkan opacity-nya. Kemudian saya coba cari yang lain lagi, misalkan yang ini. Saya perbesarkan. Terus saya coba gelapkan sedikit background-nya ya, menggunakan curve. Oke, saya rasa ini sudah cukup ya. Kalau sudah, saya simpan filenya ke format JPG. Lalu saya tulis price list fotografi. Oke. Ya. Kalau sudah, kita lihat hasilnya. Nah ini ya. Ini nanti thumbnailnya, sedangkan yang ini short filenya teman-teman ya. Sebelumnya teman-teman perlu perhatikan di bagian nama filenya ya. Ini harus sama ya, tidak boleh beda namanya. Nama short file sama nama thumbnailnya. Ini harus sama. Kalau sudah teman-teman select kedua-duanya, terus ubah ke format zip file ya. Kalau sudah, teman-teman masuk ke kategori template upload ya. Lalu kemudian teman-teman klik upload. Atau bisa juga teman-teman tinggal drag and drop seperti ini. Nah, sekarang teman-teman klik di sini. Oke, langkah berikutnya kalau sudah 100%, teman-teman klik di warna orange ini, add fork information. Oke. Nah, sekarang teman-teman tambahkan metadatanya. Caranya teman-teman klik aja di sini satu kali. Nah, sekarang di sini teman-teman pilih kategorinya ya. Yang teman-teman desain itu apa? Nah, misal di sini saya pilih flyer. Kemudian untuk kategori 2-nya saya pilih yang komersial aja. Oke. Nah, di bagian font use di sini saya ganti ke other side karena pada desain saya menggunakan font dari Google Font ya. Namanya font Montserrat di sini. Lalu saya cari link atau URL fontnya, kemudian kalau sudah ketemu, nah sekarang teman-teman copy linknya atau URL-nya, kemudian teman-teman kembali ke PNG sini, lalu teman-teman tinggal paste di sini. Oke. Nah kalau sudah, teman-teman tambahkan title-nya. Di sini di bagian ini adalah main keyword-nya ya. Saya copy aja dari sini. Oke gitu. Ini minimal 3 ya teman-teman ya. Sekarang yang ini adalah secondary keyword. Saya klik aja di sini, kemudian saya tambahkan, saya klik di add all. Oke, kalau sudah, nah di bagian ini kosongkan saja karena di sini saya tidak menggunakan bahasa lain selain bahasa Inggris ya. Ini biarkan saja seperti ini. Nah, kalau sudah, teman-teman klik save. Lalu submit gitu ya. Sekarang template-nya sedang di review oleh tim PNG3 nya ya. Jadi ini memakan waktu 2-3 hari ya, bisa lebih tergantung dari banyaknya antrian saat itu ya, atau saat ini. Jadi mungkin ini saja video kali ini ya teman-teman ya. Kali berikutnya saya akan mencoba mengupload ke kategori background ya teman-teman ya. Itu saja video kali ini, semoga video ini dapat bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan, dan apabila teman-teman masih bingung, silakan bertanya pada kolom komentar dan saya akan siap menjawabnya. Ya, saya Sonifeo undur diri, sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih.